Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Elo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Untung Prasetyo. Oh, kisahnya pasti keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, silahkan bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, gak pakai basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Rumah keluarga Pasasongko. Sebuah rumah besar yang ada di tengah desa menyimpan misterinya tersendiri. Banyak cerita yang beredar turun-temurun tentang rumah yang konon memiliki penunggu dari bangsa gaib, yang membuat rumah itu terkesan angker. Rumah yang kini dihuni oleh keluarga Pasasongko itu adalah rumah warisan dari orang tuanya yang dikenal dengan nama Mbah Lurah. Meskipun rumah itu terlihat megah dari luar, suasananya selalu terasa mencekam begitu seseorang melangkahkan kaki masuk ke dalamnya. Dinding-dinding yang tinggi dan usang seolah menyimpan kenangan masa lalu yang tak ingin diungkapkan. Cahaya matahari jarang menembus jendela-jendela yang selalu tertutup rapat, seakan takut membuka tabir misteri yang tersimpan di dalamnya. Di salah satu sudut rumah, ada sebuah kamar yang selalu terkunci rapat, bahkan oleh Pasasongko sendiri. Kamar itu dulunya adalah milik Mbah Lurah, dan meskipun sudah lama tak dihuni, suara-suara aneh masih sering terdengar dari dalamnya. Warga desa pun sudah terbiasa dengan keanehan-keanehan yang terjadi di rumah itu, terutama saat malam tiba. Terkadang lampu-lampu di dalam rumah akan menyala sendiri meskipun seluruh keluarga sudah terlelap. Angin dingin sering berhembus tanpa sebab, dan langkah kaki samar bisa terdengar di lorong-lorong panjangnya meski tak ada siapapun di sana. Bahkan beberapa orang yang berani lewat di depan rumah saat malam sering mengaku melihat sosok bayangan di jendela atas. Meskipun rumah tampak sepi dari luar, akan tetapi, walaupun banyak cerita yang beredar tentang angkernya rumah peninggalan orang tuanya itu, tapi Pasasongko dan keluarganya tidak pernah memperdulikan semua cerita yang beredar itu. Mereka seperti menganggap jika itu hanyalah dongeng yang dibuat oleh orang-orang desa yang terlalu percaya pada hal-hal berbau mistis. Selain dikenal angker dan dipercaya memiliki penunggu gaib, rumah keluarga Pasasongko juga diyakini menyimpan banyak barang berharga peninggalan kakeknya yang bernama Mbah Jepun, atau yang lebih dikenal dengan nama Mbah Lurah. Menurut cerita yang beredar di desa, Mbah Lurah adalah seorang tokoh terpandang di masanya, seorang kepala desa yang dihormati tidak hanya karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena kekayaannya. Namun, di balik kekayaan tersebut, ada desas-desus yang mengatakan bahwa kekayaan itu tidak sepenuhnya diperoleh dari cara-cara biasa. Beberapa warga percaya bahwa Mbah Lurah memperoleh harta-harta itu melalui bantuan makhluk gaib, dan sebagian besar kekayaan tersebut masih tersembunyi di dalam rumah besar yang kini dihuni oleh Pasasongko.
Cerita mengenai harta yang dimiliki oleh Mbak Lurah telah menjadi legenda turun-temurun di desa dan terus memicu rasa penasaran di kalangan warga. Mereka semua percaya bahwa semasa hidupnya Mbak Lurah adalah sosok yang memiliki kekayaan melimpah yang tidak hanya diperoleh dari hasil kerja keras, tetapi juga dari cara-cara yang penuh dengan misteri. Menurut cerita yang beredar, harta tersebut terdiri dari perhiasan emas, batu permata, hingga pusaka-pusaka kuno yang diyakini memiliki kekuatan magis. Pusaka-pusaka itu konon bisa memberikan kekuatan luar biasa atau perlindungan bagi siapa saja yang memilikinya. Namun, hanya jika syarat-syarat tertentu dipenuhi. Menurut cerita yang berkembang, barang-barang berharga itu disembunyikan di berbagai tempat rahasia di dalam rumah besar peninggalan Balura. Beberapa orang bahkan bersumpah pernah melihat tanda-tanda keberadaan harta tersebut seperti kilauan aneh dari balik dinding ataupun lantai, atau mendengar suara gemerisik yang datang dari tempat-tempat yang seharusnya kosong. Ada yang mengatakan bahwa Balura menggunakan ilmu gaib untuk menutupi keberadaan harta itu sehingga hanya orang-orang tertentu dengan pengetahuan khusus yang bisa menemukannya. Karena rasa penasaran yang menggelora, dua pemuda desa yang bernama Jamto dan Birin memutuskan untuk membuktikan sendiri kebenaran tentang harta dan benda-benda pusaka yang konon tersimpan di dalam rumah besar milik Pasasongko. Jamto dan Birin memang dikenal di desa sebagai pemuda yang kerap melakukan perbuatan tidak terpuji, seperti mengambil barang ataupun hewan ternak milik warga desa tanpa izin. Mereka pun sudah lama mendengar cerita tentang kekayaan Balura, dan kali ini mereka merasa punya kesempatan yang sangat baik untuk mencurinya ketika keluarga Pasasongko sedang pergi ke kota lain untuk mengunjungi saudara mereka. Malam itu, dengan niat yang sudah bulat, kedua pemuda tersebut mulai merencanakan aksinya. Mereka memilih waktu yang tepat di saat rumah Pasasongko benar-benar kosong dan desa mulai tampak sepi. Langit malam gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang redup, memberikan kesan misterius yang semakin menegaskan keangkeran rumah besar tersebut. Namun, bagi Jamto dan Birin, itu adalah malam yang sempurna untuk mereka melakukan aksinya. Mereka mulai mendekati rumah dengan perlahan, membawa peralatan sederhana untuk dapat membuka pintu dan jendela. Jamto, yang lebih cerdik di antara keduanya, berhasil membuka jendela belakang rumah dengan mudah. Tanpa banyak bicara, mereka langsung masuk ke dalam rumah yang hening. Suasana di dalam rumah benar-benar sunyi. Hanya ada suara langkah kaki mereka yang terpantul di dinding-dinding besar. Sesekali mereka merasakan angin dingin yang berhembus tanpa alasan, seolah-olah ada sesuatu yang beredar di sekitaran mereka. Meski suasana rumah terasa mencekam, keduanya tetap melanjutkan rencana mereka. Mereka mulai memeriksa ruangan demi ruangan untuk mencari petunjuk tentang di mana harta karun itu mungkin disembunyikan. Namun, tidak ada yang tampak mencurigakan. Ruang tamu, ruang makan, hingga kamar tidur utama hanya berisikan barang-barang biasa yang tidak menarik perhatian mereka. Akan tetapi, tiba-tiba saja Birin teringat tentang kamar rahasia yang sering disebut-sebut dalam cerita warga desa. Kamar yang kabarnya dulu menjadi tempat Balura menyimpan benda-benda berharganya. Tanpa berpikir panjang, mereka mencari ruangan yang tampaknya terkunci rapat atau memiliki tanda-tanda dari sebuah kamar yang tersembunyi. Setelah beberapa saat mencari, mereka pun tiba di depan sebuah pintu yang terlihat tua dan usang, sedikit berbeda dari pintu-pintu lain yang ada di rumah itu. Pintu itu tampak tidak pernah dibuka dalam waktu yang sangat lama dan aura aneh memancar dari baliknya. Jamto dan Birin merasa jika ini adalah saatnya. Mereka mencoba membuka pintu tersebut, namun terasa sangat berat, seperti ada kekuatan yang menahannya dari dalam. Dengan susah payah, mereka pun pada akhirnya berhasil membuka pintu itu, dan sebuah ruangan gelap menyambut mereka.
Udara di dalam ruangan terasa jauh lebih dingin daripada di bagian lain rumah dan bau apek menyeruak begitu pintu terbuka. Di tengah ruangan tersebut, mereka melihat sebuah peti kayu besar yang tampak sangat tua. Peti itu dihiasi ukiran-ukiran kuno dan di atasnya terdapat selai kain berwarna merah tua yang tampaknya sudah sangat berumur. Jantung Jamto dan Birin berdegup kencang. Mereka yakin inilah yang sedang mereka cari. Dengan penuh rasa senang, mereka segera mendekati peti tersebut dan berusaha membukanya. Namun, begitu tangan mereka menyentuh tutup peti, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba saja, suara gemerisik terdengar dari sudut-sudut ruangan, seperti suara banyak langkah kaki yang bergerak mendekat. Dinding-dinding ruangan terasa bergetar, dan udara semakin dingin hingga menusuk tulang. Jamto dan Birin berhenti sejenak, saling memandang dengan ketakutan. Mereka mencoba mengabaikan rasa takut itu dan memutuskan untuk segera membuka peti. Tapi saat mereka membuka tutup peti sedikit demi sedikit, suara-suara aneh semakin keras. Suasana mencekam pun semakin terasa dengan lampu-lampu di rumah itu yang mulai berkedip-kedip dengan sendirinya. Meskipun tidak ada aliran listrik yang mengalir, kelebatan bayangan-bayangan bergerak dengan cepat di dinding, seolah-olah ada sosok tak kasat mata yang mengelilingi mereka. Suara tawa mengerikan mulai terdengar dari arah belakang mereka, dan tanpa disadari, pintu ruangan yang tadi mereka buka perlahan-lahan tertutup dengan sendirinya. Ketakutan mulai merasuki keduanya. Birin berteriak untuk lari, namun pintu sudah tertutup rapat, dan meskipun mereka berusaha keras, pintu itu tidak dapat dibuka kembali. Mereka terjebak di dalam kamar itu dengan kehadiran yang tidak terlihat, namun jelas sangat nyata. Peti yang tadi mereka coba buka kini mulai bergetar sendirinya dan suara aneh keluar dari dalamnya. Dalam kepanikan, Jamto dan Birin berusaha mencari jalan keluar, namun semakin mereka mencoba, semakin mereka merasakan ada sesuatu yang menarik mereka kembali ke peti itu. Seolah-olah ada kekuatan gaib yang ingin menghukum mereka karena telah mengusik sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Mereka mencoba melawan, namun kekuatan itu semakin kuat hingga akhirnya mereka kehilangan kesadaran di dalam ruangan itu. Di bawah tatapan dari para penjaga harta Mbak Lurah yang misterius, entah apa yang sebenarnya terjadi dengan Jamto dan Birin. Namun ketika mereka tersadar, mereka menemukan diri mereka berada di tempat yang benar-benar asing. Mereka berbaring di atas lantai tanah, dikelilingi oleh dinding-dinding bilik bambu yang sudah tampak tua dan rapuh, serta atap itu terbuat dari jerami yang terlihat seperti hampir runtuh, memberikan kesan bahwa tempat ini sudah sangat lama tidak dihuni. Udara di sekitaran mereka terasa pengap dan sunyi, hanya diiringi oleh suara angin yang berdesir di antara celah-celah bilik bambu. Dengan kepala yang masih terasa berat dan pandangan yang sedikit kabur, Jamto dan Birin segera bangkit. Kebingungan menyelimuti pikiran mereka, dan mereka harus terus mencoba mengingat bagaimana bisa tiba di tempat ini. Jelas, mereka sebelumnya berada di dalam rumah Pasa Songko, berusaha membuka peti kayu di dalam sebuah kamar rahasia. Namun, sekarang mereka terdampar di sebuah rumah tua yang tidak pernah mereka kenal, dan tanpa membuang waktu, keduanya memutuskan untuk segera mencari jalan keluar dari dalam rumah gubuk tua tersebut. Suasana di dalam rumah itu sangat sunyi. Hanya suara derit kayu yang sesekali terdengar ketika mereka melangkah. Setiap sudut ruangan tampak suram dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mereka berjalan perlahan menuju pintu kayu yang tampak sangat lapuk di ujung ruangan, berharap menemukan jawaban di baliknya. Pintu itu bergetar ketika mereka menyentuhnya, seolah-olah sudah bertahun-tahun tak pernah dibuka. Dengan susah payah mereka mendorongnya, dan setelah beberapa kali mencoba, akhirnya pintu kayu itu terbuka dengan suara derak yang memecah kesunyian.
Saat pintu terbuka, angin dingin langsung menerpa wajah mereka. Di luar tampak sebuah pemandangan yang sangat asing namun menyeramkan. Mereka yang masih berada di rumah keluarga Pasasongko tiba-tiba saja berada di tengah hamparan ladang luas yang tandus dan kering dengan pepohonan yang berangkas. Seolah-olah tempat ini sudah lama ditinggalkan, tidak ada tanda-tanda kehidupan baik manusia maupun hewan. Langit di atas mereka terlihat mendung, berwarna abu-abu pekat, memberikan kesan bahwa waktu mungkin telah berhenti di sini. Jamto dan Birin saling berpandangan. Ketakutan mulai merayap dalam diri mereka. Mereka tidak tahu di mana mereka berada, dan yang lebih mengerikan, tidak ada petunjuk yang menunjukkan jalan untuk kembali ke desa mereka. Meskipun begitu, mereka tidak punya pilihan lain selain memulai langkah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hati-hati, mereka melangkah keluar dari rumah tua itu, menyusuri jalan setapak kecil yang hampir tertutup oleh rerumputan kering. Sepanjang perjalanan, mereka terus merasa diawasi meskipun tidak ada siapapun di sekitaran mereka. Setiap kali angin berhembus, terdengar bisikan samar yang seolah-olah datang dari kejauhan, namun tidak jelas dari mana asalnya. Setelah berjalan beberapa lama, mereka pun tiba di sebuah perempatan jalan yang terlihat aneh. Di tengah perempatan itu ada sebuah pohon beringin besar yang tampak berbeda dari yang lain. Pohon itu tumbuh tinggi dengan akar serabut yang bergelantungan ke arah bawah, dan di saat itu mereka pun sadar jika pohon yang ada di hadapan mereka itu tampak mirip sekali dengan pohon beringin yang ada di samping rumah Pasasongko. Jamto dan Birin kembali mulai merasa hawa di sekeliling mereka semakin berat dan mencekam. Ketika mereka hendak meninggalkan tempat itu, langkah mereka terhenti oleh suara yang datang dari belakang. Perlahan mereka menoleh, dan di sana, di ujung jalan setapak yang mereka lalui, sosok seorang pria tua berdiri dengan mata tajam menatap mereka. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam dan senyumnya yang samar terlihat menyeramkan. Sosok itu mendekat tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, membuat Jamto dan Birin semakin kaku dalam ketakutan. Mereka hanya bisa saling menatap dengan mata penuh ketakutan. Mereka yakin jika mereka sudah terjebak dalam misteri yang jauh lebih besar dari sekedar mencari harta karun di rumah Pasasongko. Sementara itu, di luar pagar rumah Pasasongko yang terbuat dari batu bata tua yang sudah dipenuhi lumut, para warga desa mulai berkumpul. Mereka berdiri dengan ekspresi heran dan penasaran, menyaksikan sebuah kejadian aneh, bahkan lucu, sekaligus membingungkan. Bagaimana tidak, mereka melihat Jamto dan Birin yang merupakan dua pemuda yang dikenal dengan perilaku nakal. Mereka tampak berjalan mengelilingi rumah Pasasongko berulang kali dengan wajah kebingungan. Keduanya berjalan pelan, seperti orang linglung tanpa arah yang jelas. Sesekali mereka berhenti sejenak dan saling memandang seolah-olah tengah berdiskusi, namun kemudian melanjutkan langkah tanpa tujuan yang pasti. Tak ada yang tahu apa yang sedang mereka cari. Jamto dan Birin terlihat seperti sedang tersesat di dunia mereka sendiri. Padahal mereka hanya mengitari rumah Pasasongko yang besar dan memiliki halaman yang sangat luas. Gerak-gerik mereka yang aneh itu segera menarik perhatian warga desa yang melintas, hingga beberapa orang pun mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat apa yang sedang terjadi dengan mereka. Kenapa mereka hanya berjalan melingkar-lingkar seperti itu? Tanya seorang warga dengan wajah yang heran. Waduh, saya juga tidak tahu ya. Tapi sejak tadi pagi, saya melihat mereka seperti itu terus berjalan mengelilingi rumah Mbak Lurah, jawab seorang lelaki tua yang sudah lebih lama berada di sana. Puncak keanehan pun terjadi ketika Jamto dan Birin berhenti di bawah pohon beringin besar yang berada di samping rumah Pasasongko. Pohon itu dikenal sebagai salah satu pohon tertua yang ada di desa dan seringkali dianggap keramat oleh warga. Keduanya berdiri di bawah pohon itu dengan wajah tegang dan cemas, seperti sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain.
Warga pun semakin bingung dengan apa yang sedang mereka lakukan di sana. Apakah ini hanya salah satu ulah iseng mereka atau memang ada sesuatu yang lebih menyeramkan di balik semua ini? Jangan-jangan mereka mencoba mencuri sesuatu dari rumah Pak Sasongko, gumam seorang lelaki tua yang berada di barisan paling depan. Loh, tapi kenapa mereka malah kebingungan sendiri? Coba lihat wajah mereka, seperti orang yang tersesat jauh, ujar warga yang lain. Meski sebagian warga merasa jika kejadian itu lucu, sebagian lagi merasa was-was. Rumah Pak Sasongko memang sudah lama dikenal angker, dan cerita tentang harta karun Balurah yang dijaga oleh makhluk gaib sering terdengar di antara mereka. Apa yang terjadi pada Jamto dan Birin mungkin bukan sekedar kebingungan biasa. Warga terus menyaksikan dengan penuh rasa penasaran, sementara kedua pemuda itu berdiri diam di bawah pohon beringin, seolah menunggu sesuatu yang akan segera terjadi. Tak seorang pun di antara mereka tahu bahwa Jamto dan Birin baru saja terlibat dalam sesuatu yang lebih besar daripada apa yang tampak di permukaan. Sesuatu yang berhubungan dengan harta terkutuk dan kekuatan gaib yang menjaga rumah tua Pasasongko. Di sisi lain, Jamto dan Birin sendiri merasa sangat tertekan. Bagi mereka, dunia yang mereka alami kini terasa berbeda. Apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan di dalam rumah Pasasongko tampaknya telah membawa mereka ke dalam dimensi lain. Namun, tubuh mereka yang tersesat masih berada di dunia nyata. Di bawah pohon beringin itu, mereka merasa seperti ada sesuatu yang menarik mereka kembali, sesuatu yang sangat kuat yang tidak terlihat namun sangat nyata bagi mereka. Sosok misterius itu perlahan mendekat tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Langkahnya begitu tenang namun penuh dengan ancaman. Wajahnya samar-samar tampak di balik bayangan, dengan tatapan tajam yang seolah menembus jantung Jamto dan Birin. Kedua pemuda itu merasakan ketakutan yang begitu dalam hingga tubuh mereka terasa kaku, seperti dibekukan oleh kehadiran sosok tersebut. Mereka hanya bisa saling menatap dengan mata yang penuh ketakutan dan kegelisahan, menyadari bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, mereka sudah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan gelap daripada sekedar mencari harta karun. Di sekeliling mereka, udara semakin dingin dan tegang. Suara angin yang berembus pelan terasa seperti bisikan kematian, seolah-olah dunia di sekitar mereka semakin menyempit, memaksa mereka menghadapi kenyataan yang tak bisa dihindari. Jamto mencoba bergerak, namun kakinya terasa berat, seperti tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Birin dengan wajah yang pucat pasi memandang sosok itu semakin dekat. Keringat dingin mengalir di dahinya. Dia ingin lari, tapi tubuhnya sama sekali tidak dapat digerakkan. Segala keberanian yang mereka miliki sebelumnya ketika mencoba masuk ke rumah Pasasongko untuk mencuri harta tersebut kini hilang seketika, tergantikan oleh rasa takut yang tak tertahan. Sosok itu berhenti hanya beberapa langkah dari mereka, namun bayangannya seolah merayap dan melingkupi tubuh mereka berdua. Mata sosok itu yang dari awal tampak kosong tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang dingin dan menyeramkan. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, sosok lelaki tua itu memberikan sebuah pesan yang terasa masuk langsung ke dalam pikiran mereka, seolah-olah berbicara tanpa perlu suara. Kalian berdua telah melanggar batas. Kalian dengan sengaja berani mengusik sesuatu yang tidak bisa dimiliki manusia biasa, ujar sosok lelaki tua dengan pakaian serba hitamnya tersebut. Kata-kata itu bergema di dalam pikiran Jamto dan Birin, membuat keduanya gemetar. Mereka tahu bahwa kini tidak ada jalan keluar yang mudah. Mereka tidak hanya berurusan dengan benda-benda duniawi, tapi dengan kekuatan gaib yang menjaga harta itu. Sebuah kekuatan yang jauh lebih tua dan lebih kuat daripada yang bisa mereka bayangkan. Jamto dan Birin sadar jika mereka berdua telah terperangkap dalam lingkaran tak kasat mata yang mengunci mereka di tempat itu. Segala hal yang pernah mereka dengar tentang kutukan dan penjaga gaib rumah Pasasongko kini terasa nyata.
Ini bukan sekedar mitos atau dongeng lama, ini adalah kenyataan menakutkan yang harus mereka hadapi. Detik demi detik berlalu dan mereka semakin sadar bahwa apapun yang mereka lakukan untuk mencoba melawan atau melarikan diri tidak ada gunanya. Mereka telah melangkah terlalu jauh ke dalam sebuah misteri, dan apa yang terjadi selanjutnya tidak lagi berada dalam kendali mereka. Sosok itu berdiri diam, tak bergerak, namun kehadirannya begitu kuat dan menekan. Jamto dan Birin yang kini dipenuhi oleh rasa takut yang mencekam tahu bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari kegelapan yang kini menyelimuti mereka. Misteri yang ada di balik rumah Pak Sasongko bukan hanya tentang harta karun yang tersembunyi, melainkan tentang kutukan yang menjadi rahasia itu tetap terkubur selamanya. Sekarang, ayo ikut aku, Le. Kita ke sebuah tempat di mana kalian akan tinggal di sana, ujar sosok lelaki tua tersebut yang sontak membuat Jamto dan Birin terkejut karena mereka merasa tidak memiliki pilihan lain. Jamto dan Birin akhirnya mengikuti langkah sosok lelaki tua itu dengan hati yang berat dan rasa takut yang semakin membekap mereka. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti membawa mereka semakin jauh dari kenyataan, dan setiap kali mereka mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri, kaki mereka terus-menerus bergerak tanpa kendali, seolah ada kekuatan yang memaksa mereka untuk patuh. Perjalanan itu terasa aneh. Jalan yang mereka lalui seolah-olah berubah bentuk, dengan tanah yang tadinya padat kini terasa lebih lunak dan berlumut, serta udara yang semakin pekat dan dingin. Di kejauhan perlahan muncul pemandangan yang tidak mereka kenali, sebuah desa yang tampak sunyi namun tidak sepenuhnya sepi. Bangunan-bangunan di sana terbuat dari bilik bambu dengan atap yang rapuh dari jerami. Desa itu tampak sangat tua, seolah berasal dari masa yang jauh berbeda dengan waktu mereka saat itu. Meski tampak usang, di sana terlihat kehidupan yang normal, dengan orang-orang berjalan hilir mudik melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, ada sesuatu yang ganjil dan mengganggu. Setiap orang yang mereka temui di desa itu memiliki ciri fisik yang cukup aneh. Daun telinga mereka panjang, menggantung seperti telinga kambing, dan tubuh mereka bungkuk seolah terbebani oleh sesuatu yang tidak terlihat. Wajah mereka tirus dengan mata yang sayu, dan ketika Jamto dan Birin mencoba menatap mereka lebih dekat, orang-orang itu hanya melirik sekilas dengan tatapan kosong dan dingin, seakan mereka tahu Jamto dan Birin bukan bagian dari dunia mereka. Kita di mana ini? Gumam Birin, suaranya gemetar penuh ketakutan. Jamto hanya bisa menggeleng, tidak tahu harus menjawab apa. Semakin lama mereka berada di desa itu, semakin terasa bahwa mereka bukan hanya berada di tempat asing, tetapi juga di dunia yang tidak seharusnya mereka datangi. Suasana di desa tersebut meskipun tampak normal dengan orang-orang yang melakukan rutinitas sehari-hari, tapi terasa dingin dan menakutkan. Tidak ada canda tawa, tidak ada suara anak-anak bermain, hanya kesunyian yang diiringi langkah-langkah orang lewat dengan lamban. Sosok lelaki tua yang mereka ikuti terus berjalan tanpa bicara, memimpin mereka lebih dalam ke dalam desa. Setiap kali mereka melewati orang-orang itu, Jamto dan Birin merasa seperti sedang diawasi, namun tidak ada yang benar-benar menegur atau menyapa mereka. Hanya tatapan kosong yang sesekali terlempar ke arah mereka. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah rumah besar yang tampak lebih megah dibandingkan rumah-rumah lainnya di desa itu. Meski masih terbuat dari bilik bambu dan beratap jerami, rumah itu berdiri lebih tinggi dan lebih kokoh dengan dua patung menyerupai makhluk aneh yang berdiri di depan pintu masuknya. Patung itu tampak seperti setengah manusia dan setengah kambing, dengan tanduk melingkar dan ekspresi wajah yang garang. Sosok lelaki tua itu berhenti di depan rumah tersebut, membiarkan Jamto dan Birin berdiri kaku di belakangnya.
Suasana semakin mencekam dan udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Jamto dan Birin saling berpandangan, menyadari bahwa mereka mungkin telah sampai di tujuan akhir dari perjalanan aneh itu. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya masih menjadi teka-teki besar yang mengerikan. Kalian telah melangkah terlalu jauh. Di sini tidak ada jalan kembali kecuali dengan menyelesaikan apa yang telah kalian mulai, ujar sosok lelaki tua yang menuntun mereka ke tempat yang sangat asing itu. Jamto dan Birin terdiam. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud oleh lelaki tua itu, namun kata-katanya memberi peringatan bahwa tidak ada pilihan lain selain menghadapi apapun yang menanti mereka di dalam rumah besar itu. Mereka tidak hanya terjebak dalam misteri harta karun Balura, tetapi juga terseret ke dalam dunia yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang bukan manusia, makhluk gaib yang tak apa tujuannya membawa mereka ke sini. Sementara itu, di halaman samping rumah Pasasongko, tepat di bawah pohon beringin besar yang dianggap keramat oleh warga desa, suasana semakin tegang. Kedua orang tua Jamto dan Birin bersama dengan beberapa warga desa dan juga para pamong desa berusaha dengan segala cara untuk menyadarkan kedua pemuda itu. Mereka memanggil-manggil nama Jamto dan Birin berulang kali, berharap anak-anak mereka yang kini hanya berdiri diam dengan tatapan kosong itu bisa kembali pulang ke dunia nyata. Namun, keduanya seolah tidak mendengar teriakan atau permintaan dari orang tua mereka dan juga warga desa yang berkumpul di sekitaran. Jamto dan Birin hanya berdiri diam, terpaku seperti patung. Mata mereka terus menatap ke arah pohon beringin tua dengan tatapan kosong yang tidak menunjukkan sedikit pun kesadaran. Seakan-akan tubuh mereka masih ada di sana, tetapi pikiran dan jiwa mereka sudah terseret jauh ke dalam dunia lain, dunia yang hanya mereka bisa lihat dan rasakan. Beberapa pamong desa yang sudah terbiasa menghadapi hal-hal mistis mencoba untuk mendekati kedua pemuda itu sambil membawa air yang telah diberikan doa, berharap bisa menyadarkan mereka. Seorang pamong desa berdoa dalam hati, meminta perlindungan dari Tuhan Sang Pencipta agar dijauhkan dari kekuatan gaib yang mungkin telah menguasai mereka. Akan tetapi, semua upaya yang dilakukan oleh warga dan keluarga tidak juga kunjung membuahkan hasil. Jamto dan Birin tidak menunjukkan reaksi sedikit pun, seolah-olah suara dari dunia nyata tidak mampu menembus dinding yang telah memisahkan mereka dari kenyataan. Mereka tidak bergerak, tidak mengedipkan mata, dan bahkan nafas mereka pun terdengar tenang, seolah mereka sedang tertidur dengan mata terbuka. Menjelang sore hari, suasana di sekitar pohon beringin itu perlahan berubah semakin mencekam. Udara di bawah pohon terasa lebih dingin dibandingkan dengan sekitarnya, dan beberapa orang mulai merasakan adanya sesuatu yang aneh. Angin bertiup pelan, namun suara dedaunan yang bergesekan satu sama lain terdengar seperti bisikan halus yang samar, seolah ada sesuatu yang hidup di dalam bayang-bayang pohon beringin tersebut. Para warga mulai saling berbisik. Beberapa di antaranya mulai merasa khawatir jika ini semua ada hubungannya dengan cerita lama tentang makhluk gaib yang menghuni rumah Pasasongko dan pohon beringin besar itu. Mereka tahu pohon beringin ini bukan sekedar pohon tua biasa, melainkan dipercaya sebagai tempat tinggal makhluk-makhluk tak kasat mata yang menjaga harta karun Balura yang konon memiliki kekuatan mistis. Ini mungkin bukan hanya tentang mereka tersesat. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang sedang kita hadapi saat ini, ujar seorang warga tua yang dikenal bijaksana sambil menggelengkan kepala dengan wajah penuh kekhawatiran. Semakin lama, semakin jelas bagi mereka yang ada di sana bahwa apa yang terjadi pada Jamto dan Birin bukan sekedar kebingungan biasa. Mereka sudah terjebak dalam sesuatu yang lebih dalam, yaitu sebuah misteri gaib yang telah lama tersembunyi di balik rumah Pasasongko dan pohon beringin keramat itu.
Orang tua Jamto dan Birin mulai merasakan ketakutan yang lebih besar, menyadari bahwa anak-anak mereka mungkin sudah terseret jauh ke dalam dunia yang tidak bisa mereka jangkau. Dengan hati yang hancur, mereka hanya bisa berharap bahwa cara apapun yang dicoba oleh pamong desa bisa membawa kembali anak-anak mereka dari kekuatan gaib yang kini menguasai mereka. Ketika matahari hampir terbenam di ufuk barat, langit berubah menjadi jingga keemasan. Keluarga Pasasongko akhirnya tiba di rumah mereka. Istri dan anak-anak Pasasongko tampak kebingungan melihat kerumunan orang di halaman rumah mereka, termasuk para pamong desa yang tampak serius mencoba menangani sesuatu. Wajah-wajah para tetangga dan warga desa juga menunjukkan keprihatinan yang mendalam. Namun, tidak demikian dengan Pasasongko. Matanya menyapu cepat ke arah kerumunan seolah-olah ia sudah tahu apa yang sedang terjadi tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Pasasongko berjalan lurus menuju pintu rumahnya, melewati warga dan pamong desa yang berharap dia akan segera menanggapi situasi ini. Namun, dia tampak tenang dan tidak menunjukkan rasa keterkejutannya. Wajahnya sedikit tegang, namun jelas bahwa dia tidak ingin membuang waktu dengan percakapan yang tidak perlu. Dengan langkah mantap, Pasasongko memasuki rumah, meninggalkan istri dan anak-anaknya yang masih kebingungan di luar. Di luar rumah, suasana mulai sedikit berubah ketika adik lelaki Pasasongko yang bernama Pasigit melangkah maju untuk menemui warga dan pamong desa. Pria berwajah tenang namun berwibawa itu tahu bahwa situasi ini perlu segera ditangani dan dia siap memberikan perhatian yang diperlukan. Ada apa, Pak? Kok orang ramai begini di rumah keluarga saya? Tanya Pak Sigit dengan nada sopan namun tegas sambil mencoba memahami kekhawatiran yang jelas tergambar di wajah-wajah di sekelilingnya. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Sigit dan juga kepada Pak Sasongko. Tapi sedari tadi pagi, kami ini menemukan Jamto dan Birin yang terus berjalan mengelilingi rumah ini dalam keadaan tidak sadar. Dan setelah itu, mereka berhenti tepat di bawah pohon beringin besar ini, Pak. Mereka itu hanya diam terpaku dengan tatapan kosong, seolah tidak berada di dunia ini. Kami sudah berusaha membangunkan mereka namun belum ada hasil. Balas Palura dengan rasa sungkan bercampur rasa khawatirnya. Adik Pasasongko itu lalu mengerutkan dahi. Ia memandang ke arah pohon beringin tua di halaman samping rumah itu, tempat di mana Jamto dan Birin masih berdiri kaku, tidak bergerak sedikit pun. Tatapan Pak Sigit menjadi lebih serius dan dia segera menyadari bahwa ini bukanlah masalah biasa. Kami khawatir ini semua ada hubungannya dengan cerita lama tentang pohon beringin dan rumah ini. Lanjut Palura dengan hati-hati, menghindari kata-kata yang mungkin membuat suasana semakin mencekam. Pak Sigit menatap ke arah pamong desa itu dan sekelompok warga yang terlihat takut. Sejenak dia terdiam, memikirkan langkah apa yang harus diambil. Dia tahu benar cerita-cerita lama yang menghantui rumah keluarga mereka itu tentang harta terpendam dan penunggu gaib yang dipercaya menjaga tempat ini. Tapi ada sesuatu yang lebih besar yang sepertinya tengah terjadi. Sebaiknya keluarga dari kedua anak itu mengatakan langsung kepada Pak Sasongko. Mudah-mudahan dia berkenan untuk memaafkan kedua orang itu, balas Pak Sigit dengan suara pelan. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Sigit, kedua orang tua Jamto dan Birin segera menuju rumah Pak Sasongko dengan ditemani oleh Palura, beberapa pamong desa, serta para sesepuh desa. Langkah kaki mereka untuk masuk ke dalam rumah besar itu terasa tegang, dengan perasaan takut bercampur harap agar masalah ini bisa diselesaikan tanpa ada hal buruk yang terjadi pada anak-anak mereka. Mereka tahu Pak Sasongko adalah orang yang cukup tegas dan cerita-cerita lama tentang keluarganya menambah beban di hati mereka. Ketika akhirnya mereka tiba di ruang tamu rumah besar Pak Sasongko, suasana langsung terasa mencekam. Semua orang yang hadir terdiam dan terpaku pada sosok Pak Sasongko yang berdiri di tengah ruangan dengan wajah merah padam.
Amarah jelas terpancar dari raut wajahnya yang mengeras dan matanya menatap tajam ke arah para tamu yang baru saja masuk. Tidak ada yang berani berbicara karena mereka bisa merasakan bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk berusaha menenangkan situasi. Pak Sasongko sudah tahu apa yang terjadi pada Jamto dan Birin dalam upaya mereka untuk mencari harta karun yang konon tersembunyi di rumahnya dan telah mencoba mencuri sesuatu, dan itu adalah pelanggaran besar tidak hanya terhadap rumahnya tetapi juga terhadap hal-hal gaib yang menjaga rumah tersebut. Kesengajaan akan tindakan kedua pemuda itu membuat kemarahan Pak Sasongko memuncak. Dia merasa harga dirinya telah diinjak-injak, dan lebih dari itu, tindakan mereka juga mengancam keselamatan dan ketenangan keluarganya. Pak Sasongko mengalihkan pandangannya ke arah kedua orang tua Jamto dan Birin yang berdiri dengan wajah penuh rasa bersalah dan cemas. Meski mereka tidak terlibat langsung, mereka tahu anak-anak mereka telah membuat satu kesalahan besar. Anak-anak kalian sudah melampaui batas, ujar Pak Sasongko dengan nada suara yang dingin dan tegas. Mereka tidak hanya berusaha mencuri, tapi juga mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak pernah mereka sentuh di rumah ini. Imbu Pak Sasongko lagi. Suara Pak Sasongko terdengar bergema di ruangan itu, membuat setiap orang merasa kecil di hadapannya. Pak Lurah dan para sesepuh desa pun hanya bisa diam karena mereka tahu ini adalah urusan yang sangat sensitif. Mereka paham bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya soal hukum ataupun moral, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan gaib yang selama ini diyakini menjaga rumah dan keluarganya. Kami mohon maaf atas kelakuan anak-anak kami, Pak. Kami tidak tahu bahwa mereka itu akan berani melakukan tindakan seperti ini, balas Pak Jumeno yang merupakan ayah dari Jamto dengan suara lirih penuh penyesalan. Apa yang mereka lakukan bukan hanya soal mencuri barang biasa, ujar Pak Sasongko tajam dengan mata yang menyipit penuh dengan kemarahan. Suasana semakin mencekam. Para pamong desa dan sesepuh tampak gelisah mengetahui bahwa masalah ini bukan hanya tentang hukum duniawi, tapi ada kekuatan yang lebih besar di balik rumah besar Pak Sasongko. Dan tindakan Jamto serta Birin telah mengusik keseimbangan yang rapuh. Apa yang terjadi pada mereka sekarang di bawah pohon beringin itu mungkin merupakan akibat langsung dari perbuatan mereka. Kami memahami bahwa ini adalah masalah besar, tapi kami mohon Pak, berikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk kembali. Mereka sudah cukup menderita dengan apa yang terjadi pada mereka sekarang, ujar Pak Lurah dengan nada suara pelan. Pak Lurah yang sudah cukup lama mengenal Pak Sasongko dan keluarganya mencoba berbicara dengan nada yang hati-hati, tapi Pak Sasongko memandang Pak Lurah dengan sorot mata tajam, namun di balik kemarahannya tampak ada sebuah keraguan. Ini bukan sederhana, Pak Lurah. Mereka telah melanggar batas. Tetapi demi desa ini dan demi orang tua mereka, saya akan mencoba berbicara dengan penunggu di sini. Kalian harus bersiap karena apa yang akan terjadi selanjutnya mungkin tidak akan mudah diterima, balas Pak Sasongko dengan suara yang terdengar lebih tenang dari sebelumnya. Kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Pak Sasongko itu terdengar menggantung di udara, membawa ketegangan yang lebih besar di ruangan itu. Tidak lama kemudian, Pak Sasongko keluar dari rumahnya dengan langkah yang mantap, membawa sebilah keris yang tampak kuno namun penuh harisma. Warangkannya yang berwarna hitam dihiasi dengan ukiran indah, seolah-olah mengisyaratkan bahwa keris itu bukanlah senjata biasa, melainkan sebuah pusaka yang memiliki kekuatan besar. Di balik tatapan tajam dan wajah yang masih dipenuhi amarah, ada keyakinan kuat bahwa hanya keris itu yang bisa membantunya berhadapan dengan kekuatan gaib yang telah menguasai Jamto dan Birin.
Palura, kedua orang tua Jamto dan Birin serta beberapa warga desa yang hadir di sana mengikuti langkah Pasasongko dengan rasa was-was. Suasana semakin tegang. Tidak ada yang berani bersuara. Hanya suara langkah kaki mereka di atas tanah basah yang terdengar. Semua berharap Pasasongko mampu membebaskan Jamto dan Birin dari jerat dimensi tak kasat mata yang telah mengurung mereka. Ketika mereka tiba di bawah pohon beringin besar yang menjadi pusat dari peristiwa aneh yang dialami oleh Jamto dan Birin, Pasasongko berhenti sejenak. Di hadapannya, Jamto dan Birin masih berdiri terpaku dengan tatapan mata kosong, tidak bergerak sedikit pun. Udara di sekitaran pohon itu terasa dingin dan berat, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat namun jelas ada di sana. Suara angin yang bergerak di antara dedaunan pohon beringin terdengar seperti bisikan samar-samar, membuat suasana semakin mencekam. Tanpa menunggu lagi, Pasasongko pun mengangkat keris di tangannya dengan penuh kehati-hatian, lalu mencabut bilah keris tersebut dari warangkanya. Matanya menyipit tajam sambil terus menatap Jamto dan Birin. Dia tahu bukan hanya mereka yang terjebak dalam dimensi lain, tapi juga ada kekuatan yang mengikat mereka dan menolak untuk melepaskannya. Ini bukan pertama kalinya makhluk gaib penunggu di sini terusik, gumam Pasasongko dengan suara rendah tapi cukup jelas bagi mereka yang berada di dekatnya. Tapi kali ini kalian telah membuat kesalahan besar, Le. Imbu Pasasongko lagi. Pasasongko mulai melakukan sebuah gerakan yang sepertinya sudah dihafalnya sejak lama. Setelah itu, dia menancapkan kerisnya ke tanah di bawah pohon beringin sambil mengucapkan mantra-mantra kuno yang diwariskan dari leluhurnya. Suara mantra yang diucapkannya dalam bahasa Jawa kuno bergema pelan namun terasa penuh dengan kekuatan yang sangat besar. Palura dan warga desa yang menyaksikan dari kejauhan merasa merinding. Beberapa dari mereka menundukkan kepala seolah-olah tidak berani menatap langsung pada apa yang sedang dilakukan oleh Pasasongko. Mereka tahu itu adalah bagian dari ritual yang jarang sekali dilakukan hanya jika situasi sudah berada di luar kendali manusia biasa. Barulah Pasasongko melakukan ritual tersebut. Seiring dengan lantunan mantra dan gerakan tangan Pasasongko yang menghentak tanah dengan keris, suasana di sekitar pohon beringin mulai berubah. Angin yang tadinya sejuk tiba-tiba saja berhenti. Udara di bawah pohon menjadi diam dan sunyi, seperti seluruh alam sedang menahan napas. Mata Jamto dan Birin yang sebelumnya kosong kini mulai berkedip perlahan, seolah ada sesuatu yang mulai terlepas dari mereka. Namun di saat itu juga pohon beringin itu tiba-tiba bergoyang dengan keras. Meskipun tidak ada angin yang bertiup, daun-daunnya berjatuhan dengan suara gemerisik yang tak wajar dan tanah di sekitarnya terasa bergetar ringan. Wajah Pasasongko menegang, menyadari bahwa makhluk gaib penunggu pohon beringin tidak menyerah begitu saja. Ini adalah pertarungan gaib antara kehendak manusia dan kekuatan yang tak kasat mata. Akan tetapi, Pasasongko tetap tenang, menancapkan kerisnya lebih dalam ke tanah dengan suara lantang, melafalkan kalimat terakhir dari mantranya. Cahaya samar mulai muncul dari sekitar keris yang terbenam di tanah dan getaran di tanah mulai berhenti. Pohon beringin kembali diam. Dedaunan yang tadi berjatuhan berhenti dan udara yang tadinya penuh ketegangan perlahan-lahan menjadi normal. Jamto dan Birin yang tadinya berdiri seperti patung mulai bergerak perlahan. Mata mereka kini tidak lagi kosong, tapi penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Mereka melihat sekeliling, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Namun jelas bahwa mereka masih belum sepenuhnya sadar akan peristiwa aneh yang baru saja menimpa mereka. Pasasongko menarik kerisnya dari tanah. Kemudian ia berdiri tegak memandang Jamto dan Birin. Kalian berdua masih beruntung, masih bisa kembali. Tapi ingat, jangan pernah berani melakukan hal bodoh itu lagi, ucap Pasasongko dengan nada serius. Matanya menatap tajam ke arah kedua pemuda itu. Jangan pernah lagi berani menyentuh apapun yang bukan milik kalian.
harta yang ada di rumah ini bukan untuk diambil oleh tangan sembarangan. Imbu Pasa Songko lagi, Jamtu dan Birin hanya bisa menundukkan kepala. Tubuh mereka tampak gemetar. Mereka sadar bahwa mereka telah melakukan sebuah kesalahan besar dengan berani menyentuh sesuatu yang jauh melampaui batas pemahaman mereka. Setelah Jamtu dan Birin tersadar kembali, Pasa Songko pun meminta kepada kedua orang tuanya untuk membawa mereka pulang, sedangkan Pak Lurah dan beberapa sesepuh desa diminta untuk membuat aturan baru tentang keamanan di desa mereka serta hukum adat yang harus diberikan terhadap seseorang yang berusaha mengambil hak orang lain. Selesai. Wah, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo. Dan saya suka ya akan misteri-misteri rumah tua seperti ini ya. Dan bagaimana akhirnya dua orang pemuda kampung yang terkenal usil itu ya akhirnya mendapatkan batunya. Bagaimana ketika dia ingin mengambil sesuatu yang berharga dari rumah Pasa Songko, dia itu jadi berputar-putar saja tuh di rumah itu. Dan kelihatan secara fisik dia masih ada, tapi secara jiwa kosong. Jadi memang orang-orang dulu banyak sekali ya yang mempunyai ajian seperti itu, yang mana siapapun yang masuk rumahnya dengan niat jahat tuh akan berputar-putar. Biasanya juga dipasangnya di kebun ya kan, di perkebunan milik warga. Jadi memang seperti itu teman-teman. Dan ini keren banget Pasa Songko. Bagaimana akhirnya hanya bisa selesai ketika si pemilik rumah itu memberikan atau mengucapkan kata maaf, karena ternyata di dalam rumah Pasa Songko sendiri memang terdapat harta yang tidak bisa begitu saja diambil. Bahkan kalau saya lihat dari kisahnya, dia keluarganya aja nggak bisa ngambil. Jadi benar-benar dijaga banget. Luar biasa sekali kisahnya Mas Untung, dan banyak sekali ya hikmah-hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah barusan. Dan mari kita buang yang buruk-buruknya. Buat Mas Untung selalu semangat berkarya. Ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan, terutama para pecinta penikmat horor, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Dan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload tiap hari teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Silakan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi pribadi di sini bisa dari diri sendiri, bisa keluarga ataupun lingkungan sekitar ya. Apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.